hidupnya di dalam engkau. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Seberapa besar engkau terinspirasi tentang kehidupan Kristus di dalam dirimu? Tidak banyak yang menyadari betapa mulianya hal ini. Kristus di dalammu adalah segalanya. Itulah mimpi Tuhan dan tujuan pekerjaan penebusan Kristus. Dia datang untuk menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memungkinkan kita didiami oleh Allah dan hidupnya diberikan kepada roh kita. Jadi hari ini Dia hidup di dalam engkau oleh firman-Nya dan roh-Nya. Kolose 3 ayat 16 mengatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Firman yang engkau terima berdiam di dalam dirimu, dan apa yang Dia lakukan di dalam dirimu." Kisah Para Rasul 20 ayat 32 memberikan kita sebuah pemikiran. Dikatakan, "Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu." Firman kasih karunia-Nya dalam dirimu efektif dengan sendirinya untuk membangun engkau. Dan jika firman-Nya membangun engkau, itu berarti engkau tidak dapat gagal, dihancurkan atau dikalahkan. Hidupnya di dalam dirimu oleh firman itu luar biasa. Hal ini menyebabkan engkau bertumbuh di dalam Tuhan, dalam segala hal dan di semua bidang. Efesus 4 ayat 14-15 mengatakan, "Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala." Kemudian Yohanes 14 ayat 23 berkata kepada kita, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia." Jadi Bapa dan Yesus hidup di dalam engkau oleh Roh Kudus. Dia hidup di dalam engkau dengan kuasa Roh Kudus. Jadi engkau tidak sendirian. Tidak ada bedanya di mana engkau berada di dunia ini. Ketahuilah dan sadarilah bahwa Bapa dan Yesus sedang bekerja di dalam dirimu, untuk engkau bisa mencapai di dalam dan melaluimu sesuatu yang luar biasa, yang tak terpikirkan dan yang tak terduga. Alkitab mengatakan kepada kita dalam Efesus 3 ayat 20-21, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin." Kolose 1 ayat 27 mengatakan kepada kita, "Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan." Engkau bukan orang biasa. Setiap langkah yang engkau ambil adalah langkah seorang Kristus di dalam engkau. Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Berarti ada kemuliaan dalam dirimu kemanapun engkau pergi. Hidupmu penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, betapa suatu kehormatan dan berkat memiliki Roh Kudus yang hidup di dalamku. Berdasarkan kehadirannya yang selalu berdiam dan abadi, aku diresapi dengan energi ilahi dan hikmat supranatural untuk melakukan kehendak-Mu, dan hidup dengan penuh kemenangan melampaui setiap keadaan. Dalam nama Yesus. Amin.